Kadang, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah benar-benar diam, ada satu momen kecil ketika hati kita seakan berhenti sejenak bertanya tentang arah, tentang masa depan, dan tentang harapan yang mungkin mulai terasa samar. Dalam sunyi itulah manusia sering kembali mencari pegangan sesuatu yang mampu menenangkan, sekaligus menguatkan. Sejak dahulu kisah-kisah penuh hikmah telah menjadi teman perjalanan jiwa. Ia hadir bukan sekadar sebagai cerita, tetapi sebagai cahaya yang perlahan menuntun kita memahami bahwa setiap zaman memiliki ujiannya, dan setiap ujian selalu diiringi janji pertolongan dari Allah. Dan di antara sekian banyak kisah yang diwariskan, ada satu kisah besar yang terus hidup dalam harapan umat tentang sosok yang dijanjikan akan datang di akhir zaman. Sosok pemimpin yang adil, yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan dan menjadi harapan bagi kaum muslim di seluruh dunia. Inilah kisah tentang Imam Mahdi, sang raja terakhir di muka bumi, yang kehadirannya dinanti sebagai penyelamat umat manusia. Chapter 1. Tanda-tanda zaman yang berubah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa debu-debu jalanan yang seakan menjadi saksi bisu perubahan zaman. Di kejauhan, lampu-lampu kota tetap menyala terang, namun anehnya, cahaya itu tidak lagi mampu menghangatkan hati manusia. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di berbagai penjuru, ketidakadilan seperti menjadi hal yang biasa. Mereka yang lemah semakin tertindas, sementara yang kuat justru semakin berkuasa tanpa batas. Suara kebenaran seringkali tenggelam oleh kepentingan, dan kejujuran terasa seperti sesuatu yang langka. Banyak orang mulai hidup hanya untuk dirinya sendiri, tanpa peduli pada sesama. Fitnah pun menyebar begitu cepat, melampaui angin yang berhembus. Apa yang benar bisa dengan mudah terlihat salah, dan yang salah justru tampak seolah-olah benar. Hati manusia menjadi ragu, bingung menentukan mana jalan yang harus diikuti. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena lelah melawan arus yang begitu deras. Di tengah semua itu, kehidupan terus berjalan. Orang-orang pergi bekerja, anak-anak tetap bersekolah, dan aktivitas sehari-hari terlihat normal seperti biasa. Namun jauh di dalam hati, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu pernah ada, tetapi kini terasa semakin jauh. Di sebuah sudut kota, seorang pria tua duduk di depan rumah sederhana. Matanya menatap langit malam yang gelap, penuh dengan pikiran yang tak terucap. Ia telah hidup cukup lama untuk melihat bagaimana dunia berubah dari masa yang penuh kebersamaan hingga kini menjadi zaman yang dipenuhi kecurigaan dan kepentingan. Zaman sudah berubah, gumamnya pelan. Ia teringat cerita-cerita lama yang dulu sering ia dengar, tentang masa ketika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika pemimpin benar-benar melindungi rakyatnya, dan ketika manusia hidup dengan rasa takut kepada Allah. Namun kini, semua itu terasa seperti kisah yang jauh, hampir seperti dongeng. Tak hanya dia, di tempat lain banyak hati yang mulai merasakan hal yang sama. Rasa lelah menghadapi dunia yang semakin sulit dipahami. Rasa rindu akan hadirnya seorang pemimpin yang bukan hanya kuat tetapi juga adil. Sosok yang mampu membawa kembali ketenangan di tengah kekacauan. Harapan itu mungkin kecil, bahkan nyaris tak terlihat. Namun ia tetap ada, tersimpan diam di dalam hati banyak orang. Sebagian mulai bertanya-tanya, apakah ini sudah termasuk tanda-tanda zaman yang dulu pernah disebutkan? Tanda-tanda ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, ketika kebenaran menjadi samar, dan ketika manusia kehilangan arah hidupnya. Mereka yang masih menjaga iman mencoba bertahan, meski godaan semakin besar, meski lingkungan tak lagi mendukung. Mereka tetap berusaha memegang teguh keyakinan, karena jauh di dalam hati, mereka percaya bahwa setiap kegelapan tidak akan berlangsung selamanya, bahwa akan datang suatu masa ketika keadilan kembali ditegakkan. Dan di balik semua kegelisahan ini perlahan, mulai tumbuh sebuah harapan. Harapan akan hadirnya sosok yang dijanjikan, sosok yang akan memimpin dengan keadilan, membawa cahaya di tengah gelapnya dunia, dan mengembalikan arah bagi umat yang telah lama tersesat. Namun, kapan semua itu akan terjadi belum ada yang tahu. Yang jelas, tanda-tanda perubahan itu kini semakin terasa,
dan dunia sedang menuju sesuatu yang besar. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut, namun tidak serta-merta mengusir kegelisahan yang masih tersisa di hati banyak orang. Dunia memang terus bergerak, hari berganti hari, tetapi keresahan yang dirasakan manusia seakan tidak ikut berlalu. Di tengah suasana seperti itu, sebagian orang mulai kembali mencari sesuatu yang mereka tinggal kepegangan, keyakinan, dan petunjuk yang mampu menenangkan hati. Mereka kembali membuka lembaran-lembaran lama, mendengarkan kembali nasihat para ulama, dan mengingat ajaran yang dulu pernah begitu dekat dalam kehidupan mereka. Di sebuah masjid kecil yang sederhana, beberapa orang duduk melingkar setelah sholat. Wajah mereka terlihat lelah, namun penuh harap. Seorang ustaz yang sudah berusia lanjut mulai berbicara dengan suara tenang, seakan memahami kegelisahan yang sedang mereka rasakan. Kita tidak hidup di zaman yang mudah, ucapnya perlahan. Namun Rasulullah telah memberi kabar bahwa akan datang masa ketika dunia dipenuhi ketidakadilan, dan pada saat itulah Allah akan menghadirkan seorang pemimpin yang adil. Semua yang hadir terdiam. Kata-kata itu terasa menenangkan, seperti air yang mengalir di tengah padang yang kering. Ustaz itu melanjutkan menceritakan hadis-hadis yang selama ini mungkin hanya didengar sekilas oleh sebagian orang, tentang seorang pemimpin dari kalangan umat ini yang akan muncul di akhir zaman. Sosok yang dikenal sebagai Imam Mahdi yang namanya mulai kembali disebut-sebut, bukan sekadar sebagai cerita, tetapi sebagai harapan nyata. Dikatakan bahwa ia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Ini bukan sosok yang datang dengan kemewahan atau kekuasaan sejak awal, tetapi seseorang yang dipilih dan dipersiapkan oleh Allah pada waktu yang paling tepat. Orang-orang yang mendengarkan mulai saling berpandangan. Ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang menunduk dalam diam, seakan mereka menemukan kembali sesuatu yang hilang, sebuah harapan yang sempat terlupakan. Di luar masjid, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati mereka, sesuatu mulai berubah. Rasa putus asa yang sebelumnya menguasai perlahan mulai tergantikan oleh keyakinan bahwa semua yang terjadi bukan tanpa makna, bahwa kekacauan yang ada saat ini mungkin adalah bagian dari tanda-tanda yang telah lama disebutkan. Kabar tentang Imam Mahdi pun mulai menyebar dari satu tempat ke tempat lain, bukan dengan cara yang penuh sensasi, tetapi melalui percakapan sederhana, kajian kecil, dan renungan pribadi. Orang-orang mulai membicarakannya dengan hati-hati, namun penuh harap. Seorang pemuda yang sebelumnya merasa kehilangan arah, kini mulai rajin menghadiri kajian. Dia ingin memahami lebih dalam, bukan hanya tentang tanda-tanda zaman, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya ia bersikap. Kalau memang akan datang seorang pemimpin yang adil, pikirnya, maka aku ingin menjadi bagian dari orang-orang yang siap menyambutnya. Di tempat lain, seorang ibu mengajarkan anaknya tentang pentingnya menjaga iman. Meski dunia di sekitar tidak lagi mendukung, dia menceritakan bahwa akan ada masa ketika kebaikan kembali menang dan keadilan ditegakkan. Perlahan, harapan itu menyebar. Ia tidak selalu terlihat besar, tidak selalu diucapkan dengan lantang. Namun ia hidup di dalam doa-doa yang dipanjatkan diam-diam, di dalam hati yang tetap bertahan, dan di dalam keyakinan bahwa janji Allah pasti benar. Umat mulai menyadari bahwa menunggu bukan berarti diam tanpa persiapan. Mereka mulai memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mencoba kembali kepada ajaran yang benar, karena mereka tahu, ketika waktu itu benar-benar tiba, hanya mereka yang siaplah yang akan mampu berdiri teguh. Dan di tengah dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian, satu hal kini menjadi jelas, harapan itu belum hilang. Ia hanya sempat terlupakan dan kini perlahan sedang kembali dihidupkan. Chapter 3, Sosok yang dipersiapkan. Hari-hari terus berlalu, membawa perubahan yang tak selalu disadari oleh banyak orang. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang masih diliputi kegelisahan, ada satu kisah yang berjalan diam-diam tanpa sorotan, tanpa perhatian, namun memiliki makna yang begitu besar. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang lelaki yang tidak dikenal oleh banyak orang. Dia bukan tokoh besar, bukan pula seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung biasa saja di mata manusia. Ia berjalan di antara manusia lain tanpa menarik perhatian, berbicara seperlunya, bekerja dengan tenang,
dan menjalani hari-harinya seperti kebanyakan orang. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, tidak ada tanda-tanda yang membuat orang langsung mengenalnya sebagai sosok yang kelak akan mengubah dunia. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata. Hatinya lembut, namun kuat. Dia menjaga lisannya, menahan amarahnya, dan selalu berusaha berlaku adil. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Ketika melihat ketidakadilan, hatinya terasa sempit. Ketika melihat kebaikan, ia bersyukur dalam diam. Di malam hari, ketika kebanyakan orang terlelap, ia justru terbangun. Dalam sunyi, ia menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Ia sendiri tidak mengetahui sepenuhnya tentang takdir besar yang sedang dipersiapkan untuknya. Terkadang, ia merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang menantinya di depan, sesuatu yang besar namun belum jelas bentuknya. Ia hanya bisa berdoa agar selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani apapun yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dunia terus bergerak menuju puncak kekacauan. Ketidakadilan semakin nyata, perpecahan semakin dalam, dan manusia semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Banyak yang mulai kehilangan arah, bahkan kehilangan harapan. Namun, di balik semua itu Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sosok ini, yang hidup dalam kesederhanaan dan ketersembunyian, perlahan ditempa oleh berbagai ujian. Kesulitan hidup, kekecewaan, dan pengalaman pahit menjadi bagian dari proses yang membentuk dirinya. Joey belajar bersabar, belajar ikhlas, dan belajar memahami kehidupan dengan cara yang tidak semua orang mampu lakukan. Orang-orang di sekitarnya mungkin hanya melihatnya sebagai pribadi yang baik dan tenang. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia jalani adalah bagian dari perjalanan panjang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap, ia tumbuh tanpa terlihat, tidak tergesa-gesa, tidak pula dipaksa. Semua berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan, dan mungkin itulah cara Allah bekerja. Tidak selalu dengan sesuatu yang terlihat hebat sejak awal, tetapi melalui proses yang perlahan dalam diam dan penuh makna. Sementara itu, di berbagai penjuru dunia, manusia masih menunggu. Mereka berbicara tentang harapan, tentang janji yang telah lama disampaikan, tentang sosok yang akan membawa perubahan. Namun mereka tidak menyadari bahwa sosok itu mungkin sedang berada di antara mereka, berjalan di jalan yang sama, menghirup udara yang sama, dan merasakan kehidupan yang sama tanpa mereka sadari. Waktu terus berjalan, dan ketika saatnya tiba, apa yang selama ini tersembunyi akan mulai tampak. Sosok yang dipersiapkan dalam diam itu perlahan akan dipanggil menuju takdirnya. Sebuah takdir yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah dunia. Chapter 4. Kekacauan mencapai puncak. Waktu terus berjalan, namun keadaan dunia tidak juga membaik. Justru sebaliknya, kekacauan yang sebelumnya hanya terasa di beberapa tempat, kini menyebar semakin luas, seperti gelombang besar yang tak bisa lagi dibendung. Berita demi berita datang silih berganti, tentang peperangan yang tak kunjung usai, tentang kota-kota yang hancur, dan tentang manusia yang kehilangan tempat untuk pulang. Tangisan menjadi hal yang biasa terdengar, sementara rasa aman perlahan menjadi sesuatu yang langka. Di berbagai belahan dunia, konflik tidak lagi sekadar perbedaan pendapat. Dia berubah menjadi pertikaian yang memakan korban, memisahkan keluarga, dan menghancurkan kehidupan. Banyak orang yang sebelumnya hidup tenang, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Namun bukan hanya peperangan yang menjadi masalah, krisis moral pun semakin terasa. Nilai-nilai kebaikan yang dulu dijunjung tinggi, kini mulai ditinggalkan. Kejujuran dianggap sebagai kelemahan, sementara kebohongan justru sering menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Manusia semakin terbiasa dengan hal-hal yang dulu dianggap salah. Yang lebih menyedihkan, perpecahan mulai terjadi di dalam tubuh umat itu sendiri. Perbedaan kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan bijak, justru berkembang menjadi perselisihan besar, saling menyalahkan, saling menjatuhkan.
Bahkan saling membenci, semua itu terjadi di antara mereka yang seharusnya bersatu. Persatuan yang dulu menjadi kekuatan, kini berubah menjadi kelemahan. Di tengah semua itu, banyak hati yang mulai lelah. Mereka merasa seperti berjalan tanpa arah, melihat dunia yang semakin sulit dipahami. Sebagian mencoba bertahan, sebagian lagi memilih menyerah. Di sebuah kota yang dulunya ramai dan damai, kini suasananya berubah drastis. Jalanan tidak lagi dipenuhi tawa, melainkan kecemasan. Orang-orang berjalan dengan cepat, menundukkan kepala, seakan tidak ingin terlibat dalam apapun yang bisa membawa masalah. Seorang pemuda berdiri di tepi jalan, memperhatikan keadaan di sekitarnya. Wajahnya menyimpan banyak pertanyaan. Kenapa semua jadi seperti ini? Gumamnya pelan. Ewi teringat masa kecilnya, ketika dunia terasa lebih sederhana, ketika orang-orang masih saling percaya, ketika kebaikan masih mudah ditemukan. Namun kini, semua itu terasa begitu jauh. Ia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Di tempat lain, seorang ibu memeluk anaknya dengan erat, mencoba menenangkan rasa takut yang terus menghantui. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, namun ia tetap berusaha memberikan rasa aman, meski di dalam hatinya sendiri ada kekhawatiran yang besar. Di tengah kondisi seperti ini, satu kesadaran mulai muncul di banyak hati, bahwa dunia tidak bisa terus berjalan seperti ini, bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan atau kekuasaan. Mereka membutuhkan pemimpin yang benar-benar adil, yang mampu menyatukan, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh umat. Harapan itu kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar angan-angan, tetapi sebuah kebutuhan. Orang-orang mulai menyadari bahwa tanpa kepemimpinan yang benar, kekacauan ini tidak akan pernah berakhir. Mereka mulai mengingat kembali janji yang pernah didengar tentang hadirnya seorang pemimpin yang akan membawa keadilan. Di tengah gelapnya keadaan, harapan itu kini bersinar lebih terang, karena ketika kekacauan telah mencapai puncaknya, maka saat itulah dunia benar-benar siap untuk perubahan. Dan di balik semua ini, sesuatu yang besar sedang menunggu waktunya untuk terjadi. Sesuatu yang akan mengubah arah sejarah dan mengembalikan cahaya di tengah kegelapan. Malam itu terasa berbeda. Langit yang biasanya tampak sunyi kini seakan menyimpan sesuatu yang besar. Angin berhembus pelan, membawa rasa yang sulit dijelaskan antara harap dan cemas yang bercampur menjadi satu. Di tengah dunia yang masih diliputi kekacauan, sebuah peristiwa penting akhirnya terjadi, peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai awal dari perubahan besar. Di sebuah kota suci, manusia mulai berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru, dengan latar belakang yang berbeda namun membawa kegelisahan yang sama. Hati mereka dipenuhi pertanyaan, dan dalam diam mereka memohon petunjuk kepada Allah. Di antara kerumunan itu ada seorang lelaki. Ia bukan seseorang yang datang dengan ambisi, bukan pula yang mencari perhatian. Bahkan hatinya justru dipenuhi keraguan dan rasa takut akan tanggung jawab yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia mencoba menjauh, mencoba menghindar dari sorotan manusia. Namun takdir tidak bisa dihindari. Beberapa orang yang mengenali tanda-tanda yang telah lama disebutkan mulai memperhatikannya. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa: ketenangan dalam sikapnya, kejujuran dalam ucapannya, dan keadilan dalam cara ia memandang segala sesuatu. Perlahan, keyakinan itu tumbuh. Mereka mendekatinya, berbicara dengan penuh hormat, dan menyampaikan apa yang ada dalam hati mereka, bahwa mungkin dialah sosok yang selama ini dinantikan. Lelaki itu terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak merasa layak. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di posisi itu. Semua yang ia jalani selama ini terasa begitu sederhana, begitu jauh dari gambaran seorang pemimpin besar. Namun, keadaan terus mendorongnya. Hari itu di tempat yang penuh makna, orang-orang mulai memberikan baiat. Dengan hati yang tulus, mereka menyatakan kesetiaan bukan kepada manusia semata, tetapi kepada kebenaran dan keadilan yang mereka harapkan hadir melalui dirinya. Suasana menjadi haru, sebagian menangis, sebagian lagi menunduk dalam doa. Ada rasa lega yang perlahan mengisi hati mereka, seakan menemukan jawaban dari kegelisahan yang selama ini mereka rasakan.
kabar itu pun menyebar dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, tentang munculnya seorang pemimpin yang tidak mencari kekuasaan, namun justru dipilih untuk memikulnya, tentang sosok yang sederhana, namun membawa harapan besar. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka ingin melihatnya, ingin mendengarkan ucapannya, dan ingin berada di dekatnya, bukan karena kemewahan atau kekuatan yang ia miliki, tetapi karena ketenangan yang ia pancarkan, sesuatu yang jarang ditemukan di zaman yang penuh kegelisahan ini. Perlahan, harapan umat mulai bangkit kembali. Yang sebelumnya putus asa, kini mulai tersenyum. Yang sebelumnya ragu, kini mulai yakin. Mereka melihat cahaya di tengah kegelapan, dan cahaya itu semakin terang seiring berjalannya waktu. Sang pemimpin itu pun mulai melangkah. Dengan hati yang penuh tawakal, ia menerima amanah yang telah diberikan. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, akan ada ujian, akan ada tantangan besar yang harus dihadapi. Namun ia tidak sendiri. Di sekitarnya, kini ada orang-orang yang siap berdiri bersamanya. Mereka yang percaya, mereka yang berharap, dan mereka yang ingin melihat dunia kembali dipenuhi. Keadilan langkah pertama telah dimulai, dan dari langkah itu sejarah baru mulai ditulis. Sebuah perjalanan panjang menuju perubahan besar yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Chapter 6, Perjuangan Menegakkan Keadilan. Hari-hari setelah baiat itu tidak berjalan dengan mudah. Harapan yang telah tumbuh kini diuji oleh kenyataan yang jauh lebih berat. Dunia yang sudah lama diliputi kekacauan tidak serta-merta berubah hanya karena hadirnya seorang pemimpin. Namun, langkah itu telah dimulai. Sang pemimpin kini berdiri di hadapan umatnya, bukan sebagai sosok yang haus kekuasaan, tetapi sebagai hamba yang memikul amanah besar. Dia memimpin dengan ketenangan, berbicara dengan penuh kehati-hatian. Julius mengambil keputusan dengan pertimbangan yang dalam. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil akan membawa dampak besar. Di awal kepemimpinannya, ia tidak langsung melakukan perubahan besar yang tergesa-gesa. Ia memilih untuk membangun kembali fondasi menguatkan iman, mengingatkan manusia pada nilai kejujuran, dan menanamkan kembali rasa takut kepada Allah dalam hati umat. Ia sering mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya dimulai dari pemimpin, tetapi juga dari setiap individu. Perlahan orang-orang mulai berubah. Mereka yang sebelumnya terbiasa dengan kebohongan, mulai belajar berkata jujur. Mereka yang dulu hanya memikirkan diri sendiri, mulai peduli pada sesama. Meskipun tidak semua berubah dengan cepat, namun arah itu mulai terlihat. Namun di balik semua itu, tantangan besar terus berdatangan. Kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh kekacauan tidak tinggal diam. Mereka merasa terancam dengan hadirnya kepemimpinan yang adil. Fitnah kembali disebarkan, kebohongan diangkat ke permukaan, dan berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan sang pemimpin. Kabar-kabar yang tidak benar mulai beredar. Ada yang meragukan kepemimpinannya. Ada pula yang mencoba memecah belah orang-orang yang telah bersatu. Situasi menjadi semakin tegang. Namun sang pemimpin tidak membalas dengan emosi. Ia tetap tenang. Ia menghadapi setiap ujian dengan kebijaksanaan. Ketika difitnah, ia memilih diam dan memperbaiki keadaan dengan tindakan nyata. Ketika diserang, ia menguatkan barisan dengan kesabaran dan keyakinan. Keputusannya tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana ia harus memilih di antara dua hal yang sama-sama berat. Namun dalam setiap keputusan, ia selalu mengutamakan keadilan meskipun itu berarti harus berhadapan dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Dan disitulah ujian terbesar terjadi. Konflik yang lebih besar mulai muncul. Beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan zalim menolak untuk tunduk pada kepemimpinan yang baru. Ketegangan meningkat, hingga akhirnya benturan tidak bisa dihindari. Namun perjuangan ini bukan sekadar tentang kekuatan. Ia adalah tentang prinsip, tentang bagaimana kebenaran tetap ditegakkan, meski harus menghadapi risiko besar. Tentang bagaimana keadilan tidak bisa ditawar, meskipun jalan menuju ke sana penuh dengan rintangan. Di tengah semua itu, umat yang telah berbaiat mulai menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka berdiri bersama, saling menguatkan, dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah yang beredar. Harapan yang dulu hanya berupa bisikan hati, kini berubah menjadi keyakinan yang nyata.
Sang pemimpin terus melangkah. Ia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, tetapi berjuang untuk mengembalikan kemuliaan kepada kebenaran. Setiap langkahnya dipenuhi doa, setiap keputusannya diiringi harap kepada Allah. Perlahan namun pasti, perubahan mulai terlihat. Meski belum sempurna, namun arah dunia mulai bergeser. Cahaya keadilan yang dulu redup, kini mulai menyinari kembali kehidupan manusia. Dan di tengah perjuangan yang belum usai, satu hal menjadi semakin jelas. Bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, selama ada yang berani memperjuangkannya. Chapter 7, Kemenangan dan Cahaya Baru. Waktu terus berjalan dan perjuangan yang panjang itu akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Bukan kemenangan yang datang secara tiba-tiba, bukan pula perubahan yang terjadi dalam semalam, tetapi kemenangan yang tumbuh perlahan dari kesabaran, dari keteguhan, dan dari keyakinan yang tidak pernah padam. Di berbagai penjuru, keadaan mulai berubah. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dipenuhi konflik, kini mulai merasakan ketenangan. Suara peperangan yang dulu sering terdengar, perlahan digantikan oleh kehidupan yang lebih damai. Orang-orang yang dulu hidup dalam ketakutan, kini mulai berani menatap masa depan. Keadilan yang selama ini hanya menjadi harapan, kini benar-benar terasa. Keputusan-keputusan yang diambil oleh sang pemimpin selalu berpihak pada kebenaran. Tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara yang kuat dan yang lemah. Semua dipandang sama di hadapan hukum, dan hal itu membuat kepercayaan umat semakin kuat. Orang-orang mulai merasakan sesuatu yang telah lama hilang, rasa aman. Seorang pedagang di pasar tersenyum saat membuka tokonya, tanpa rasa khawatir akan kecurangan atau penindasan. Seorang anak kecil bermain dengan riang di jalanan, tanpa rasa takut akan bahaya yang mengintai. Seorang ibu bisa menatap hari esok dengan hati yang lebih tenang. Hal-hal sederhana yang dulu terasa sulit, kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keberkahan pun mulai terlihat. Hasil bumi melimpah, rezeki terasa lebih mudah, dan hubungan antar manusia menjadi lebih hangat. Orang-orang saling membantu tanpa pamrih, dan rasa persaudaraan kembali tumbuh dengan kuat. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena keadilan telah ditegakkan. Sang pemimpin tetap berjalan dengan kesederhanaannya. Ia tidak berubah meski berada di puncak kekuasaan. Ia tetap rendah hati, tetap mendengarkan, dan tetap mengingat bahwa semua ini adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Di malam hari, ia masih terlihat berdoa dalam sunyi, memohon agar tetap diberi kekuatan dan keikhlasan. Ia tahu kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang harus terus dijaga. Orang-orang yang dulu meragukan, kini mulai menyadari bahwa perubahan itu nyata, bahwa keadilan bukan sekadar impian, dan bahwa harapan yang dulu hampir padam, kini telah menjadi cahaya yang menerangi dunia. Di berbagai tempat, umat berkumpul bukan lagi untuk mengeluh, tetapi untuk bersyukur. Mereka mengenang masa-masa sulit yang pernah dilalui, dan bagaimana semua itu perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam hati manusia. Mereka menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih sadar akan makna kehidupan, dan lebih menghargai setiap nikmat yang diberikan. Dunia yang dulu terasa sempit, kini terasa lebih luas karena hati mereka telah dipenuhi dengan keimanan. Cahaya itu kini benar-benar hadir, bukan hanya di satu tempat tetapi menyebar ke seluruh penjuru. Ia membawa ketenangan, membawa harapan, dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi nyata, bahwa setelah gelap yang panjang, cahaya akan selalu menemukan jalannya. Bahwa setelah ujian yang berat, dia akan datang kemudahan yang indah. Dan bahwa di bawah kepemimpinan yang adil, dunia bisa kembali menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Sebuah babak baru telah dimulai. Babak di mana manusia tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam harapan yang nyata, dan cahaya itu kini terus bersinar. Chapter 8, Warisan dan Pelajaran untuk Umat. Waktu terus berjalan, membawa dunia pada fase yang lebih tenang setelah badai panjang yang pernah mengguncang. Keadilan telah ditegakkan, kedamaian telah dirasakan, dan harapan yang dulu hanya berupa bisikan kini menjadi kenyataan yang hidup di tengah manusia. Namun, di balik semua itu ada satu hal yang perlahan mulai disadari oleh banyak orang,
bahwa kisah ini bukan sekadar tentang kemenangan, bukan hanya tentang hadirnya seorang pemimpin atau berubahnya keadaan dunia. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang perjalanan hati manusia, tentang bagaimana iman diuji, bagaimana kesabaran dipertahankan, dan bagaimana harapan dijaga, bahkan di saat semuanya terasa hampir hilang. Di berbagai tempat, orang-orang mulai merenung. Mereka mengingat kembali masa-masa sulit yang pernah mereka lalui. Masa ketika ketidakadilan merajalela, ketika kebenaran terasa samar, dan ketika harapan hampir padam. Masa yang penuh air mata, penuh keraguan, namun juga penuh pelajaran. Dan dari semua itu, mereka belajar bahwa pertolongan Allah tidak pernah datang terlalu cepat, tetapi juga tidak pernah terlambat. Sang pemimpin yang kini membawa perubahan besar tetap menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pusat dari semua ini. Justru ia terus mengingatkan umat bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar. Dalam setiap kesempatan, ia menasihati dengan lembut, jangan hanya melihat hasilnya, ucapnya suatu hari, tetapi lihatlah proses yang membawa kita ke sini. Karena disitulah kita belajar tentang keimanan yang sebenarnya. Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa menunggu bukanlah hal yang pasif. Menunggu adalah proses aktif memperbaiki diri, menguatkan iman, dan tetap berjalan di jalan yang benar, meski keadaan tidak mendukung. Seorang pemuda yang dulu merasa kehilangan arah, kini menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak lagi hanya berharap pada perubahan dunia, tetapi juga berusaha menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Seorang ibu yang dulu dipenuhi kekhawatiran, kini mengajarkan anak-anaknya dengan penuh keyakinan. Ia tidak hanya menceritakan tentang masa depan yang baik, tetapi juga tentang pentingnya menjaga iman sejak sekarang. Perubahan itu tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam hati manusia. Dan disitulah letak warisan terbesar dari semua ini. Bukan sekadar dunia yang menjadi lebih baik, tetapi manusia yang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Manusia yang lebih sadar akan tujuan hidupnya, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Kisah ini pun mulai diceritakan kembali, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran hidup. Sebagai pengingat bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk muncul. Dan bahwa setiap manusia memiliki peran, sekecil apapun itu. Di penghujung perjalanan ini, satu pesan menjadi begitu jelas, bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali di dalam hati yang tetap percaya. Dan bahwa masa depan yang baik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang akan datang, tetapi juga oleh bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang seorang pemimpin di akhir zaman, tetapi tentang kita semua, tentang pilihan kita, tentang iman kita, dan tentang langkah kecil yang kita ambil hari ini, yang mungkin akan menjadi bagian dari perubahan besar di masa depan.